Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan, nama saya Cucu Maria Pujiati, mahasiswi PPG Transformasi Batch 1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan tema beriman kepada hari kiamat. Selamat menyaksikan. Berdoa dimulai. Kita akan membaca dulu surah Al-Hajj ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di hati dan hidup. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Apakah sudah siap belajarnya? Siap. Apakah sudah siap belajarnya? Siap. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku. Hari ini Ibu sebelumnya akan mengajar dulu ya sebelum melanjutkan pembelajaran. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada semua, Bu. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, untuk memulai pembelajaran kita akan melakukan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Bagaimana? Apakah bisa diterima? Bisa. Yang pertama yaitu ketika guru ada di depan tidak boleh berbicara. Bisa diulang? Ketika ada guru yang berbicara di depan Tidak boleh berbicara. Yang kedua, mengangkat tangan ketika bertanya dan meminta izin. Bisa dipahami? Bisa. Dan yang ketiga yaitu menghormati dan menghargai teman ketika sedang berpresentasi di depan. Ya.
membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Ya, kesepakatan kelas yang dibuat ini yaitu bermaksud untuk melatih kedisiplinan kalian. Itu yang pertama, kedisiplinan. Yang kedua yaitu rasa toleransi kalian, terutama terhadap teman. Dan yang ketiga yaitu perilaku mawas diri kalian. Kenapa Bu ada perilaku mawas diri? Ya, karena nanti kita akan mengaitkan dengan pembelajaran kita kali ini. Anak-anakku, pembelajaran kita kali ini adalah merupakan rangkaian dari pembelajaran yang kemarin, ya. Masih ingat materi yang kemarin tidak? Kemarin kita sudah belajar tentang pengertian hari kiamat atau konsep awal dari hari kiamat. Ya. Nah, untuk pertemuan sekarang Ibu akan mengambil metode PJBL yaitu Project Based Learning dengan menugaskan kalian untuk membuat peta konsep. Ya, membuat apa anak-anak? Peta konsep. Membuat peta konsep tentang tema beriman kepada hari kiamat. Nah, peta konsep tentang beriman kepada hari kiamat itu akan kalian buat secermat mungkin dengan melihat dari berbagai sumber dan materi yang akan disampaikan berikutnya. Anak-anakku sekalian, baiklah, sebelum ke pertanyaan pemantik, Ibu akan jelaskan dulu ya kepada kalian ya. Metode PJBL ini ya dilakukan itu tujuannya untuk apa sih? Tujuan metode ini dilakukan yaitu yang pertama, tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama yaitu agar siswa mampu membuat peta konsep tentang tema beriman kepada hari kiamat. Dan yang kedua itu agar siswa mampu menjelaskan hikmah kepada hari kiamat dan berperilaku mawas diri. Ya, anak-anak coba silakan kalian cermati dulu di depan ada pertanyaan pemantik. Ya. Ada pertanyaan pemantik di sini ada 3 soal. Pertanyaan yang pertama, apa sih yang kamu ketahui tentang hari kiamat? Itu ya, itu kan karena kita sudah belajar di minggu depan. Sekarang Ibu mengulang lagi mengingatkan kalian. Apa sih yang kalian ketahui tentang hari kiamat? Ada yang tahu? Apa? Bagus. Yang kedua, mengapa beriman kepada hari kiamat itu penting dalam Islam? Oke. Karena dapat mengingatkan manusia bahwa dan bagus. Pertanyaan ketiga, bagaimana kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat? Ya, silakan. Ya, bagus ya. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak. Nah sekarang coba kalian silakan kalian duduk berkelompok. Anak-anak, Ibu punya video. Ya. Ini video pembelajaran tentang beriman kepada hari kiamat. Nanti kalian telah materinya, ya. Kemudian analisis dari hasil video ini kalian buatkan bagaimana kira-kira peta konsepnya.
Ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari dulu iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir. Pengertian hari akhir. Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa di mana alam dunia atau kehidupan beserta isinya akan hancur dan semua makhluk hidup akan mati tanpa ada kecuali. Bagaimana cara kita beriman kepada hari kiamat? Baik ya anak-anak. Setelah kita melihat video pembelajaran yang tadi tentang tema beriman kepada hari akhir, Ibu akan mengajak dulu kalian, gitu ya. Bagaimana Bu? Sekarang coba kalian bayangkan, seandainya kiamat itu terjadi ada di hadapan mata kita. Coba kalian renungkan, bagaimana dahsyatnya kiamat itu. Ya. Silakan dikerjakan. Ya, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang beriman kepada hari kiamat. Yang pertama, pengertian hari kiamat. Hari kiamat adalah hari ketika seluruh kehidupan yang ada di alam semesta, di antaranya makhluk yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi, akan berakhir. Yang kedua, beriman kepada hari kiamat adalah meyakini dan percaya bahwa seluruh alam semesta dan segala isinya akan mengalami kehancuran pada hari yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan, dan mengakui bahwa setelah kehidupan di dunia akan ada kehidupan yang kekal yakni di akhirat. Dalil yang ketiga, dalil hari kiamat, yaitu pada baris surah Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cerdas dan menggunakan dengan cerdas. Ciri-ciri kiamat kubro terbagi 3. Yang ke-1, terbitnya matahari di barat. Yang kedua, munculnya binatang yang bisa bicara. Yang ketiga, munculnya Yajuj dan Majuj. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilakan kelompok tiga untuk mempresentasikan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin Presentasikan hikmah beriman kepada hari kiamat. Yang pertama, menyejukkan dan mengembirakan hati orang-orang mukmin. yang kedua senantiasa tetap tekanan penciptaan dan taatan terhadap Allah SWT. Yang ketiga senantiasa termotivasi untuk beramal baik. Yang keempat, senantiasa menghindari niat-niat yang buruk. Yang kelima, muncul rasa benci pada kemaksiatan dan ijazah moral. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah dari 3 kelompok sudah mempresentasikan dan semuanya itu materinya sudah ibu simpan di sini. Ya, coba tolong diperhatikan. Oke, ini tentang beriman kepada hari kiamat. Oke. Nah, pertanyaan pemantiknya tadi. Nah, ini pengertian beriman kepada hari kiamat sudah ya tadi disampaikan oleh kelompok 1 beserta dalilnya. Kemudian macam-macam hari kiamat. Ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Terus yang terakhir adalah hikmah beriman kepada hari kiamat. Baik. Tugas perorangannya yaitu ibu akan tugaskan kalian untuk mengisi lembar penilaian peserta didik. Oke, boleh dibawa ke depan. Boleh dibawa ke depan hasilnya. Oke, terima kasih. Beserta dengan hasil tadi, hasil kotak konsep tadi boleh dikumpulkan. Ya, nanti ibu akan masukkan ke buku penilaian. Kelompok 2 silakan dikumpulkan hasil kelompoknya.
Sudah? Mau berkemana? Baik anak-anak, alhamdulillah kalian sudah menerima. Jadi nanti kita akan lihat ya namanya seperti apa itu supaya kalian tidak lupa. Dan alhamdulillah hasilnya sudah masuk dan sangat memuaskan ya. Semuanya bisa memahami apa yang sudah dipelajari. Anak-anakku, mohon untuk lihat ke depan, tapi sebelumnya coba dirapikan lagi kursinya. Lihat sesuai dengan baris yang depan, dirapikan. Lihat ke depan. Sudah? Sudah anak-anak? Sudah. Baiklah anak-anak, dari hasil peta konsep yang kalian buat ya, rangkumannya tadi sudah ibu perlihatkan oleh kalian. Kita akan buka lagi ya, ada poin-poin penting tentang beriman kepada hari kiamat. Apa saja di antaranya? Yang pertama yaitu tentang pengertian beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat adalah hari ketika seluruh kehidupan di alam semesta itu berakhir. Terus pengertian kepada beriman kepada hari kiamat itu meyakini dan percaya. Itu poin yang paling penting yang membedakan itu kepercayaan dan keyakinan kepada siapa? Kepada Allah, bahwa Allah itu telah menjadikan sebuah peristiwa, adanya peristiwa tentang berakhirnya seluruh manusia di muka bumi ini. Anak-anakku, setelah kalian membuat peta konsep, apakah ada kesulitan? Tidak. Apakah lebih paham alurnya seperti apa? Tidak. Jadi semuanya terkonsep ya anak-anak ya, dari mulai pengertian, dari mulai pembagian dan ciri-cirinya, dari mulai hikmah, semuanya terkonsep. Nah, bagaimana refleksinya bagi kalian setelah belajar tentang hari kiamat? Ya, menjadi lebih apa nih? Dengan belajar tentang hari kiamat, kita lebih menjadi termotivasi untuk melakukan amal baik. Bagus. Terus rajin dalam beribadah. Ada lagi?
muka bumi ini, ya, tugas kita itu adalah beribadah. Kalau misalnya ketika datang hari kiamat, gitu, ibadah kita berkurang, lalu pencapaiannya apa? Nah, kalau pencapaian kita itu adalah ditentukannya kita itu mau masuk ke surga atau mau masuk ke neraka, itu tidak? Inginnya kemana? Surga. Siap, semuanya juga inginnya ke surga. Karena itu anak-anakku sekalian, marilah kita selalu mawas diri, menjaga diri sendiri dari segala perbuatan-perbuatan yang merugikan diri kita, ya, dan juga segala sesuatu yang sekiranya menjerumuskan ke dalamnya. Ingat anak-anak, bekal apa yang akan dibawa ketika kita menghadap Allah? Seperti kan tadi, Bu, kalau kematian bagaimana? Kematian juga begitu halnya. Kematian saudara, kematian orang tua, bagaimana sedihnya? Nah, sedih. Itu masuknya kepada kiamat apa? Suro. Itu masuknya kepada kiamat suro. Kenapa? Karena yang merasakannya hanya sebagian. Gitu ya. Bencana tsunami, gempa bumi, itu masuknya ke kiamat apa? Suro. Itu masuknya ke kiamat suro karena yang mengalaminya hanya sebagian. Paham ya? Contohnya sudah paham ya? Lalu bagaimana kalau kiamat kubro? Tadi sudah Ibu jelaskan. Peristiwa yang sangat dahsyat, ya, dengan ditandai apa? Trompet sangkakala. Oleh malaikat siapa? Oleh malaikat siapa? Malaikat siapa? Israfil. Israfil yang sampai sekarang memegang trompet sangkakala, menunggu perintah dari Allah untuk apa? Menghancurkan alam semesta. Itu ya anak-anak ya, refleksikan diri, biasakan diri dengan hal-hal yang baik, tanamkan dalam diri kita mawas diri dan konsisten dalam beribadah. Oke anak-anakku, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat, diberikan perlindungan oleh Allah, selalu dijaga oleh Allah, dan sebagai tugas yang kelanjutannya kalian Ibu tugaskan untuk mengerjakan buku paket halaman 37. Halaman berapa kan? 37. Oke, silakan kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupakan kewajiban kalian, konsisten selalu, sholatnya diperhatikan, pengajiannya juga dibiasakan, walaupun satu ayat ya tetap harus dibiasakan ya anak-anak. Kita harus saling mengingatkan antara teman. Kalau misalnya
itu juga merupakan pahala bagi siapa? Bagi kita semua. Oke ya, pahala bagi kita semua. Anak-anak nanti jangan lupa keluar dari ruangan, dibereskan lagi, meja-mejanya dibereskan lagi, kemudian piketnya jangan lupa untuk melaksanakan tugasnya. Apalagi ya, kemudian pintu ruangan dikunci, AC dimatikan, dan jangan sampai ada yang kelewatan. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Oke, baca doa sudah. Ucapkan terima kasih. Terima kasih guru. Betul ya. Berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tidak dan salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi